Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi dzawil kiram, amma ba'du. Hadratal kurama, para alim ulama, para kiai, dewan asatidzah, segenap jajaran kepengurusan Majelis Alim Hasidah, wabil khusus keluarga besar Hasanah On Air, keluarga besar Iwamid On Air, dan juga keluarga besar Darus Syafaah dimanapun panjenengan berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada seluruh jajaran santriin dan juga santriat, teman-teman BNI Formosa Taiwan, dan juga semua yang tergabung dalam Majelis Taklim Hasidah di kesempatan sore hari ini, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat hidayah serta ma'unahnya pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali bersilaturahim bersama keluarga besar Hasidah, tentunya dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun. Qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua ini senantiasa mudawamah mulazamah ila yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat salam mudah-mudahan senantiasa tersanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita, yang sangat kita nantikan syafaatnya di dunia ini, terlebih kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan rasa mahabbah kita semuanya, kelak kita senantiasa diakui sebagai umatnya dan mendapatkan pertolongan beliau di dunia sampai nanti di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mengaturkan terima kasih atas kesempatannya pada kesempatan sore hari ini saya bisa kembali berjumpa bersama seluruh keluarga besar Hasidah lewat Hikmah Senja untuk melengkapi agenda acara kita di kesempatan sore hari ini. Lebih dahulu kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, yang mana di bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala amal kebajikan kita. Dan juga tentunya bila mana kita berpuasa di bulan yang mulia ini, maka segala dosa-dosa yang telah kita perbuat satu tahun yang telah berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Baqarah ayat 183. Niki kabeh pun apal jane. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana kita sebagai hamba yang beriman, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan puasa. Jadi pertaruhan keimanan kita yang akan menjadi modal awal, modal utama kita ketika kita menjalankan ibadah puasa. Modal wong poso itu orang mung cukup awak rasa, akan tetapi modalnya iman, percaya, takwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan yang mulia ini kita semuanya menjalankan ibadah puasa ini semata-mata karena landasannya kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ibadah Ramadan terutama puasa itu jarang atau sulit untuk berpotensi kita menjadi manusia yang sombong,
Karena ibadah puasa itu yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa ini pahalanya yang menghitung Allah Subhanahu wa taala. Pun kalau kita beribadah seperti baca Quran, sholat dan lain sebagainya, sedekah apalagi, maka potensinya akan dilihat orang. Dan ibadah yang potensinya dilihat orang ini akan berpeluang kita bisa bersikap sombong, ya enggak? Tapi kalau ibadah puasa ini sulit kita potensi untuk sombong. Kenapa? Karena yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka kecenderungan manusia ketika menjalankan amal ibadah seperti puasa dan lain sebagainya ini kurang suka. Kenapa kok nggak suka? Ya, karena nggak bisa dipamerkan. Nggak bisa dipamerkan dan yang tahu hanya kita dan Allah, orang lain nggak mungkin tahu. Nah, makanya ibadah yang sulit untuk dipamerkan, sulit untuk diperlihatkan, ini biasanya kurang disukai. Biasanya kurang disukai. Oke. Nah, apalagi di bulan suci Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, untuk menyambutnya saja kita harus bergembira, kita harus bersuka cita. Seperti dipenentikannya untuk kitab Durratun Nasihin, man fariha bidukhuli Ramadan haramahullahu jasadahu ala niran. Siapa yang bahagia, senang, bersukaria ketika datang bulan suci Ramadan, maka Allah mengharamkan jasad orang tersebut dari api neraka. Kenapa kok kita diperintahkan untuk berbahagia? Ya tadi kecenderungan manusia itu nggak seneng nok ibadah. Yang kebetulan poso, luwe-luwe, ngelak, haus, dahaga, lapar, seneng bener. Nggak suka kan? Senengnya ya wareg, napa ngombe ya seger, itu seneng. Tapi nek kon luwe, kon ngelak, disuruh lapar, disuruh haus seharian penuh, itu mayoritas nggak suka. Maka dipenendikane man fariha bidukhuli Ramadan. Siapa yang masuk bulan Ramadan kok seneng? Karena kebanyakan manusia ini susah, Bu. Susah kenapa? Ya tadi sebelumnya kita bisa makan kapanpun waktunya, kita bisa minum sesuai dengan keinginan kita untuk menghilangkan haus dan dahaga kita. Tapi kalau bulan Ramadan kita disuruh ngempet, menahan diri sampai datang beduk atau waktu azan maghrib tiba untuk berbuka. Maka di sini ada dua hal penting yang harus kita camkan, yang harus kita jadikan pelajaran. Pertama, menahan diri. Ini penting buat kita semuanya karena kebanyakan orang berbuat salah pada manusia ataupun kepada Allah itu gara-gara dia nggak mau menahan diri. Kita di Taiwan, bekerja di Taiwan, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jauh dari tetangga, nyaris tanpa pengawasan. Terus kita diminta menahan diri, itu juga sulit. Sulit benar. Sulit. Ya. Maka kecenderungan manusia itu sulit untuk menahan diri. Ya. Wa akhirana Taiwan saina diri. Ini karena nggak bisa menahan diri. Nah, puasa ini perintah yang sangat luar biasa karena ibadah Ramadan ini diwajibkan menahan diri. Meskipun makanan itu halal, meskipun minuman itu juga halal, tapi kalau orang berpuasa ini tidak boleh menyentuhnya sebelum datang waktu maghrib atau waktu berbuka. Nah itu intinya. Maka ajaran menahan diri, itu ngempet nek wong Jawa napa nih. Ngempet niku luar biasa. Ini diajarkan ketika menjalankan ibadah puasa pagi sampai sore. Kita ngempet menahan diri, jangan sampai makan, jangan sampai minum atau berbuat hal-hal yang membatalkan puasa ataupun yang membatalkan pahala puasa. Menahan diri. Nah, maka puasa ini identik dengan bulan di mana kita berlatih, gitu, berlatih. Nah, nanti ujiannya atau prakteknya nanti 11 bulan setelah Ramadan. Ya enggak? Nah, kalau puasa Ramadan kita bisa menahan diri, ya enggak? Dari lapar, dari haus sebelum datang waktu maghrib, menahan diri dari godaan nafsu, menahan diri dari amarah, menahan diri dari pertengkaran dan lain sebagainya bisa. Gitu. Maka nanti setelah Ramadan apakah ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Nah maka itu kembali kepada diri kita masing-masing, apa niat kita ketika datang bulan suci Ramadan ini.
Yang pertama. Dan yang kedua dengan kesabaran. Pasti modale wong poso niku sabar. Sampeyan tak lokno kok ngamuk nesu muring-muring gak sabar. Ya paling posone dadi pahalane poso sing ilang. Ya betul. Nah, maka dari itu kesabaran ini modal utama ketika kita menjalankan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah yang lain tentunya. Ya, tentunya ibadah lain juga disertai dengan rasa kesabaran yang tinggi. Apalagi ibadah puasa, kudu sabar. Ya, dilokno kancane poso-poso ini so imun. Oh, aku sedang berpuasa. Itu kesabaran ya. Jadi kesabaran dan juga menahan diri. Dua kunci utama seseorang bisa sukses di dunia maupun di akhirat ketika dia bisa menahan diri dari hawa nafsu, dari angkara murka, dari memperturutkan keinginannya. Dan yang kedua kesabaran. Itu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena orang yang bersabar ini pahalanya tidak terhitung. Posoi pahalanya dihitung kena badan, nggak bisa dihitung. Kalau dengan dikane Gusti Allah tentang hadis qudsi wa saumuli wa ana ajzibih. Puasa itu untukku, untuk Allah, dan Allah sendiri yang akan membalas pahalanya. Nggak bisa dihitung pahalanya puasa itu biro. Nek maca Quran gampang, bikulli harfin asru hasanatin, satu huruf 10 kebaikan. Tapi nek puasa nggak ada yang bisa menghitung karena bighairi hisab. Semua ibadah yang modalnya sabar, yang modalnya menahan diri, itu pahalanya nggak akan pernah terhitung. Maka dengan berpuasa ini kita tentunya bisa melatih diri kita selama 1 bulan penuh menahan hawa nafsu, ya enggak, dan juga menahan makan dan minum sebelum datang waktu berbuka puasa. Dua hal yang menjadi identitas seorang muslim, maka dia mampu menahan diri, kedua dia mampu bersabar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tadi orang yang seperti apa yang diperintah berpuasa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kok sing raposo niku gak iman, mboten. Ya, artinya kesempurnaan iman kita ini akan teruji dan akan terbukti ketika diperintah puasa kita mau apa tidak. Masih gak poso tetap iman, tapi mboten sempurna. Lah sing gelem poso ya sampean niku, iki poso apa iki? Poso sedaya nggih. Alhamdulillah. Lho berarti imannya sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Seperti halnya orang-orang atau umat-umat terdahulu juga diperintahkan melakukan ibadah puasa, mungkin kaifiahnya yang tidak sama. Ya kenapa kok umat-umat terdahulu juga diperintah puasa? Ya karena tadi ibadah puasa ini ibadah yang sangat luar biasa karena modal sabar dan modal menahan diri itu ujian terberat dalam kehidupan kita. Ya enggak, kenapa orang bisa bertengkar? Karena dia nggak bisa menahan diri. Kenapa orang bisa bertikai? Karena dia nggak mau sabar. Kenapa orang bisa melakukan maksiat? Ya karena nggak bisa menahan diri. Ya enggak, kenapa orang bisa berbuat yang jahat? Karena dia nggak mau sabar. Nah, kuncinya dua ini. Seperti orang-orang yang terdahulu juga diajarkan ibadah Allah, diperintahkan untuk berpuasa. Ya. Nah, terus kemudian ketika kita sudah berpuasa, yang tadi di awal masuk bulan puasa saja kita diperintahkan untuk senang, farihah, dibukuli Ramadan. Ketika masuk datang bulan Ramadan senang, gembira. Jasad kita akan diharamkan dari api neraka. Taruhlah ketika 11 bulan sebelum puasa kita nggak tahu apa yang kita perbuat, entah berapa kealfaan kita, kesalahan kita, dosa kita, kemaksiatan kita 11 bulan sebelum Ramadan. Ya nggak, begitu datang Ramadan maka 1 bulan ini, yang hanya 1 bulan ini bisa menghapuskan dosa selama 1 tahun. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau orang nggak seneng,
ini berarti ya keterlaluan. 11 bulan berbuat dosa, datang Ramadan 1 bulan, dengan 1 bulan ini bisa menghapus dosa yang 11 bulan. Kalau nggak seneng datang Ramadan, berarti Allah a'lam. Kenapa? Karena Allah mempersiapkan 1 bulan saja untuk menghapus salah dan dosa kita yang 11 bulan. Ini cara wong dagang pun bangkrut Gusti Allah, Bu. Ade salah dosa maksiat 11 bulan. Ya enggak, gara-gara datang Ramadan 1 bulan, dosa 11 bulan hilang, hangus. Ini setan simbol gawa ini kan ya kecewa berat. Wah, tiwas tak kudo wong hasidah 11 sasi maksiat dosa kabeh. Begitu datang Ramadan 1 bulan kok dosanya entek. Pernah enggak kecewa setan? Kecewa, gimana? Tipu dayanya selama 11 bulan kepada manusia ini hilang dalam waktu 1 bulan karena datang ibadah Ramadan. Maka kita harus senang fariha. Entah dalam kondisi apa, jenengan awak ide pas susah apa pas seneng, pokok Ramadan itu kudu senang, nggak oleh susah. Ya, karena dosa yang 11 bulan dijamin 1 bulan selesai. Urusan dosa 11 bulan selesai. Itu nek ben puasa Ramadan aya dhewe niku lulus. Ya enggak? Insya Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam kondisi fitrah kembali. Ya karena pertaruhan hidup kita kan seperti itu. Wong urip niku taruhane napa coba? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ketika datang bulan suci Ramadan, ya, 1 bulan yang dipersiapkan khusus kepada kita umat manusia untuk menghapus dosa kita yang 11 bulan. Karena pertaruhan hidup seseorang itu hanya mempertahankan kefitrahannya semenjak dia lahir sampai nanti dia kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pada dalam Al-Qur'an terang dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu sing padha iman, ittaqu padha takwa sira kabeh Allah insyaallah haqqa tuqatih dengan sesungguh-sungguhnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ayat ini sebenarnya dimansuh dengan ayat ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kamu. Kenapa? Karena untuk haqqa tuqatih ini syaratnya berat. Maka kan Nabi mau minta revisi kepada Allah, ya Allah, kalau haqqa tuqatih ini berat ya Allah. Dia betul. Oh, coba ada takwa wedhu ya Allah nyata-nyatanya atau dengan hakikatnya takwa. Angel betul. Angel, wong awake dhewe kadang kumatan. Kumat ngajine yo ngaji apik, kumat apike yo saleh-saleha. Nggih mboten? Kumat ora apike kadang yo tukaran. Kumat ora apike akhire yo padha rasan-rasan. Gitu. Lah kon wedi Gusti Allah sing haqqa tuqati ora gak iso ide. Padahal Al-Qur'ane ittaqullah haqqa tuqati, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya nek sebenar-benarnya takwa ya abot kon takwa terus gak oleh kumat-kumatan, apik ya ora oleh kumat-kumatan, ngaji gak oleh kumat-kumatan gitu. Kumat ngaji ora kumat ngaji, kumat apike ya apik, ora kumat apike ya gak karu-karuan. Lah ini berarti kan gak bener. Padahal syaratnya ittaqullah haqqa tuqatih dengan sebenar-benarnya takwa. Nah maka ayat ini dimansuh dengan ayat fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu semampu kamu, selagi kamu bisa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kita menghadap Allah meninggal kecuali dalam kondisi beriman atau Islam. Islam itu fitrah. Selamat, gitu. Selamat uang itu kapok netepi fitrah niku dijamin selamat, dijamin selamat. Goro-goro gak selamat karena gak menempati fitrahnya sebagai manusia.
Gimana? Anak wong ngelokno wong liya niku tidak menetapi fitrahnya sebagai manusia, Bu. Ya enggak, karena mau menilai orang lain. Lu siapa kita kok menilai orang? Om kita podo-podo menungso nih, kita sama-sama manusianya. Ya berarti kan enggak fitrah lagi. Oke. Gimana? Nah, wong tukaran, apakah itu fitrah manusia? Perselisihan, pertikaian, apakah itu fitrah manusia? Bukan. Itu fitrahnya setan. Fitrahnya manusia enggak seperti itu. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka berdamailah. Nah, itu baru fitrah. Dan berselisihan, pertikaian dan lain-lainnya itu jelas melanggar fitrah manusia. Nah, siapa yang mempengaruhi itu? Setan. Lewat hawa nafsu kita, nafsu amarah. Nah, maka dari itu lewat ibadah puasa ini kita mempertahankan fitrah kita yang dari lahir kita dikondisikan Allah dalam kondisi fitrah, ala fitratul Islam. Nanti kalau kembali kepada Allah juga dalam kondisi yang sama, dalam kondisi suci kembali, dalam kondisi fitrah. Nah, maka bulan Ramadan ini dalam rangka kita mengembalikan fitrah kita sebagai manusia, wong asale, wong hasidah itu lahir gak duwe dosa kok. Ya, jenengan lahir senger gak duwe dosa, kullu mauludin yuladu ala fitrah atau ala fitratil Islam. Semua bayi yang lahir itu dalam kondisi beragama Islam. Fitrah suci gak ono dosane, Bu. Lahir senger, ya ora nek dosane. Wah, akhirnya kenal alam dunya. Kita begitu kenal alam dunya, kenal dosa. Nah nanti tuntutannya kalau kita kembali kepada Allah, meninggal, kalau bisa dalam fitrah lagi. Wong kita lahir ke dunia itu fitrah, mosok balik ning Gusti Allah gak fitrah. Ya kan gak bagus loh. Nah, maka Ramadan ini dalam rangka kita mengembalikan fitrah kita sebagai manusia. Sing mau lahir gak duwe dosa, Ramadan ini didosani yorsi. You know? Karena dihapus di bulan suci Ramadan dengan menjalankan puasa, menjalankan ibadah yang lain. Itu tujuannya. Nah, maka ketika kita sudah masuk di bulan Ramadan ini, maaf, jangan sampai kita melanggar apapun yang diperintahkan Allah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sedang diproses untuk kembali kepada Allah agar fitrah, agar suci. Lah kok nek wayah Ramadan pangkat nglakoni dosa wae. Gimana? Daripada nek nglakoni ngamal sing sae, gitu. Yang mengerjakan ibadah sunnah saja pahalanya seperti ibadah wajib Ramadan iki. Bahkan wonten hadis yang terangnya naumul shaim ibadatun, tidurnya orang puasa itu ibadah, masuk poso kok ibadah. Ya, napa turu kok ibadah. Nah, maka tidur saja ibadah gitu. Nah, maka dari itu jangan sampai di bulan Ramadan ini ngapunten kita berbuat dosa. Gitu. Mbuh ngrasani wong, mbuh ngelokno wong, mbuh tukaran karo wong. Ya enggak. Mbuh nyolong, mbuh korupsi, mbuh ngapusi, mbuh mbujui. Nah, jangan sampai dilakukan. Kenapa? Karena pahalanya luar biasa. Demikian pula sebaliknya kalau kita berbuat dosa, ya dosanya luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Makanya di bulan Ramadan ini kita menata hati kita menata niat kita masing-masing. Kalau kita dilahirkan Allah, disucikan oleh Allah ketika kita lahir ke alam dunia ini, mari kita berusaha menjaga itu agar nanti kita kembali kepada Allah juga dalam kondisi fitrah. Oke, Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara rahasia orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, ini dipenuntikane rahasia dibalik di syariatnya kita berpuasa Ramadan, ini faedahnya sangat luar biasa. Gimana? Pertama jelas wong poso niku sumu tasihhu. Gimana? Sumu, berpuasalah, tasihhu, maka kamu akan diberikan kesehatan. Gimana? Ya karena orang berpuasa niki nyuwun sewu pencernaannya kan istirahat. Pencernakan kita
yang biasanya digunakan untuk memproses makanan kan istirahat. Kalau mesin ngono leren. Ya, kalau mesin itu sedang rehat. Nah, makanya fresh kembali kan? Fresh kembali. Ya, makanya orang berpuasa nyuwun sewu. Kita kalau mau berbuka itu seakan-akan satu wakul kita habiskan. Tapi ternyata ya satu mangkok sudah kenyang. Dan tenaganya hampir sama. Coba kalau melihat di pabrik-pabrik, yang kerja di pabrik, karyawan pabrik itu. Capek kan? Capek, apalagi yang panas itu. Waduh. Itu ternyata meskipun cuma minum air 1 gelas, ya enggak, itu sudah bisa mengembalikan tenaganya, fresh kembali, kerja kembali. Gitu, kerja kembali. Anda boleh percaya sebelum mencoba. Ya, nah, orang yang kerja di pabrik-pabrik itu kan nggak ada waktu istirahat kan? Ya, bukanya juga sambil kerja biasanya seperti itu. Bukanya sambil buka puasanya sambil kerja, ya paling mau minum air lah atau makan apa sedikit, itu nggak mungkin mau makan 1 piring kan? Karena waktu kerja. Ternyata itu sudah bisa mengembalikan tenaga pulih seperti semula. Nah, maka itulah orang berpuasa itu dijamin sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di dalam berpuasa niku a'dhamu ilajin. Luweh agung-agunge obat. Gimana? Obat yang paling mujarab. Gitu? Itu dengan cara berpuasa. Okay. Maka kita harus melihat kalau di dalam berpuasa itu ada a'dhamu ilaj atau obat yang paling dahsyat, obat yang paling luar biasa. Untuk penyakit apa? Semua penyakit yang ada dalam tubuh kita. Semua penyakit yang ada dalam tubuh kita. Makanya sumutashihun itu luar biasa. Orang berpuasa itu sehat. Orang berpuasa itu sehat. Makanya ketika kita terus loro-loron ya tirakat ya poso. Tirakate poso. Karena kalau panjenengan sedaya niki pumpung bulan Ramadan niki, ya kita memperbanyak ibadah. Selain berpuasa masih banyak ibadah-ibadah yang lain yang harus kita kerjakan, yang itu pahalanya sangat luar biasa. Maka jangan sampai bulan Ramadan ini waktunya lewat begitu saja. Umpama turu ibadah ya aja turu tok. Jangan cuma tidur saja, tapi gunakan waktunya untuk beraktivitas. Yang punya aktivitas kerja ya nyambut gawe, jangan malas-malasan. Karena apa? Karena biar kita ini punya produktivitas. Kita jangan sampai punya pola pikir yang konsumtif. Alah poso turu lah wes nguwaye buka. Paling tidak kita punya produktivitas ketika berpuasa. Selain kita dapat pahala menjalankan ibadah puasa, kita punya aktivitas yang lain. Jangan sampai nganggur, gitu. Dan fa inna Allah ta'ala azza wa jalla ma syara'a ibadah illa liyurabbi bil insan. Jadi Allah mensyariatkan ibadah, merintahi awake dhewe kon ibadah. Itu tujuannya apa? Untuk apa? Ngitik apa? Melatih. Melatih manusia agar tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Sakjane pomo poso iku sing merintah Pak Prabowo, gak ono sing budal. Cara sing merintah poso niki presiden, gak ono sing berangkat. Gak ada yang berangkat. Tapi yang perintah puasa niki kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, sing perintah langsung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa niki liyurabbi bil insan, agar kita manusia ini berlatih untuk taat, tunduk, patuh kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dididik awake dhewe untuk apa? Dididik kita untuk bertakwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab menapa? Orang yang terbiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah mudah keluh kesah ketika menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah pun tidak akan terasa berat. Kenapa kok enggak terasa berat? Karena dilandasi dengan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan diperintah garwane, Bu,
saya minta dimasakkan sayur asem, gitu. Tapi nek atine sampean grundel, awak kesel kabeh, wong lanang kari perintah tok, ya ini ngakon masak nih. Meskipun jenengan lakoni niku yo masak sayur asem, yo tuku sayur disuguhni bapake, rasane benten mboten Bu? Benten, soalnya atine ngedumel. Atine niku grundel. Ya enggak diperintah masak sayur asem niku atine grundel karena enggak terbiasa, enggak ada semangat ketundukan dan kepatuhan kepada yang memerintahkan. Padahal gawe sayur asem itu paling gampang. Nggih, gitu. Geprekno bawang, geprekno uyah sudah loh. Mudah kan? Mudah. Tapi kenapa terasa berat? Karena tidak ada kepatuhan kepada perintahnya suami. Nah, kembali ke puasa. Ketika puasa ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala, masih wabot, masih luwe, masih ngeleh, masih ngelak. Tapi karena ada rasa ketundukan, ada rasa kepatuhan, itu ya dijalankan dengan tulus, dijalankan dengan ikhlas. Maka puasa ini melatih kita untuk tunduk, patuh kepada Allah, sehingga orang yang punya ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah itu no diperintah ibadah niku gampang, diperintah ibadah niku enteng. Soalnya apa? Ya tadi karena perhitungannya Allah, tunduk patuh kepada Allah. Dong gitu. Dan perempuan itu kalau tunduk kepada suami, patuh kepada suami, jangankan minta dimasakkan, enggak dimasak nih loh, nawani, bukan dimasak nih nopo Pak? Sayur asem, sayur roda, sayur nopo, ya betul. Itu karena tunduk, karena kepatuhan. Coba nggak kepatuh, nggak ada ketundukan, nggak ada kepatuhan, nggak ada ketaatan, diperintah ya kadang nggak budal. Oke, pemasaknya ya orang gelem sampai ke sel. Oke, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentunya di bulan suci Ramadan ini kita juga harus melatih diri kita agar taat, tunduk, patuh pada perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sampai-sampai Gusti Allah ngendika nek poso iku kanggo Gusti Allah, bukan untuk yang selain Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya di antara hikmahnya kita berpuasa, kita ini akan terlatih untuk menanggung beban ketika di jalan Allah Subhanahu wa taala. Luwe niku rekoso, ngelak niku yo kangelan. Ya enggak, di dalam ibadah puasa kan ada dua, itu lapar dan haus. Nah, maka kita disyariatkan untuk melatih diri kita, melatih jiwa kita untuk menanggung beban ketika berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kita enggak gampang frustasi, agar kita enggak gampang putus asa, lagi luwe saidi alah rakuat aku tak mau kelai buko, lagi ngelak sidi alah ngombiai batal posone. Ketika kita berada di jalan Allah, rintangan, halangan, beban itu pasti ada, dan itu hanya mampu dilalui oleh orang-orang yang sudah terlatih jiwanya dalam menanggung payah, menanggung beban. Terus aboto mergo sing perintah Gusti Allah, meskipun berat karena ini di jalan Allah, meskipun berat karena ini amanah, meskipun berat karena ini tanggung jawab harus saya laksanakan, itu dilakoni. Berarti ngelatih ben terbiasa menanggung beban ketika berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Loh gitu. Terus sampean Yahya ini ngaji kan ya beban lho. Nggih waya repot nyiapne majikane gitu. Dipanggil on air, dipanggil ngaji tengah asidah. Kenapa Anda berangkat? Karena untuk melatih diri kita saat repot-repote ya kudu tak lakoni wong iki ngaji ibadah, jangan sampai melalaikan kewajibanku kerjaan setiap hari ini. Atau nih, nah, maka ketika kita mencari rezeki di bumi Formosa Taiwan, jangan pernah kita melupakan Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Atau ning Taiwan niatnya Mbak Yu, boleh rezeki Pak, boleh ente. Yang maringi rezeki sinten Gusti Allah. Masih ingatkah kepada Allah di Taiwan kita? Alhamdulillah masih ingat kepada Allah. Lah ngono. Jangan sampai golek duit ning ente ning Taiwan roleh ras piro lali harus sing kuwasa. Ini mencari rezeki
tapi lupa kepada yang memberi rezeki. Na'udzubillah min dzalik. Terus kemudian yang ketiga di antara hikmahnya berpuasa, Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan berpuasa, karena kepingin membersihkan jiwa manusia dan menanamkan pada diri manusia rasa takut bahwa mereka atau kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya betul. Dadi wong poso iku gak ono sing ngerti, Bu. Pak Imron iki poso apa ora jenengan gak roh kok. Nggih mboten, sampean ngerti nek aku poso gak roh. Tapi karena merasa diawasi oleh Allah ya nggak berani kok terus roh-roh melakukan yang typing ngombe mampir warung kan ya rawani tak kula Bu. Nah ini padahal kan mau mampir gak ono sing roh Bu. Tapi saya sadar diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu masih budal typing tetap gak mampir warung, gak mampir toko Indo, juga mampir Seven, juga Blas. Oke, maka puasa ini melatih kita membersihkan jiwa kita. Menanamkan diri kita rasa takut bahwa kita selantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong poso itu mergo sadar diawasi Gusti Allah. Soalnya wong poso gak ketara. Nek poso Quran ketok Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran kelihatan nek poso gak ngerti. Ya kan? Maka dari itu lewat ibadah puasa ini monggo sarang-sarang kita memohon kepada Allah mudah-mudahan diberikan kekuatan zahir batin bisa menjalankan ibadah Ramadan hingga usai dan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan semua dosa kesalahan kita 1 tahun yang telah berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak dari Raya Idul Fitri kita kembali fitrah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan dzakirin hamdan yafi'in amma wa yakfil masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultanik. Inna nas'aluka khairal kullahu wa na'udzu bika min syarri kullihi ya man yadul khairu kulluh wa ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bi halalika an haramik bifadlika amma siwaka bita'ati amal syadik. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fadihatil mu'azzamati wa samil matani an taqbalana li kulli khair wa taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalatan min ahlil khair wa an tafadhana bi adyanina wa anfusina wa auladina wa afradina dhurriyyatina wa jamatina hasina wa anhar min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa ghair innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilu min kulli khair ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas seluruh partisipasinya. Jumpa lagi insyaallah di lain kesempatan. Subhanallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak